Busan, kau lupa membayar tagihan ya? Kenapa belum bayar? Hei, Ibu, kenapa lampunya mati? Kita belum bayar tagihan. Ibu tidak tahu, Cutki. Hei Cutki, periksalah apakah ada air di dalam tangki atau tidak. Tidak ada persediaan air di kamar mandi. Ini aneh. Gas, listrik, air. Kenapa semua tiba-tiba begini? Ada apa ini? Ibu, Ayo dijawab. Jawab saja. Salam. Kau kehilangan pasokan gas, air, dan listrik dalam sekejap. Hidupmu telah diselimuti dengan kegelapan, benar? Ini baru permulaan. Revati Gupta. Kalian tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Kau tidak akan memiliki 4 dinding? Yang bisa disebut dengan rumah dan juga atap. Aku akan membuatmu kehilangan tempat tinggal. Tapi ya, ada satu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi di antara kita. Kau harus mau menikah denganku. Dan aku akan berhenti mengganggu kehidupanmu, Nona Gupta. Anggap saja ini sebagai peringatan, Nona Gupta. Kau mengerti? Karena kau dan juga keluargamu tidak punya banyak waktu. Jika kau masih belum memahami situasinya, bersiaplah. Bersiaplah untuk kehilangan segalanya yang telah kau punya. Aduh. Ada apa, Cutki? Dia bilang apa? Katakan. Katakan. Kak Durga, kakak tidak bisa mencapai apapun dengan berjalan naik dan turun. Nenek dan Kak Laksmi sudah mengatur makan malam romantis. Itu artinya rencana kita selama berhari-hari akan hancur dalam sekejap mata. Sini Kak Durga. Kak Durga, sekarang tolong pikirkan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau mereka benar-benar jatuh cinta saat makan malam? Lalu kita harus bagaimana, Kak Durga? Ayo pikirkan. Bagaimana mereka bisa jatuh cinta, Saru? Aku akhirnya berhasil meyakinkan orang gila itu dengan susah payah. Saatnya melakukan sesuatu, Saru. Melakukan sesuatu yang besar. Yang mengejutkan semua orang. Sebentar. Aku sudah melakukannya. Selamat makan. Anggat. Anggat, aku mohon tenanglah. Aksa, cepat ke sini. Sebaiknya kau minum dulu. Anggat, kau kenapa? Kau kenapa? Ada apa denganmu? Kepalaku. Apa yang terjadi? Obat-obatannya habis, LJ. Dan tidak ada yang membelinya. Sudah waktunya dia meminum obatnya. Kenapa sampai kehabisan obatnya? Hah? Kenapa? Duduklah, duduk. Ayo duduk. Obatnya habis. Kalau begitu aku akan membeli obatnya. Laksmi, tunggu. Ayo cepat. Ayo, kita buat susu kunyit. Iya, ayo cepat-cepatlah. Iya, baiklah. Iya.
Kak Laksmi. Aduh, kepalaku. Ah. EJ sudah pergi. Dan sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kau dan Gudan. Pergilah. Gudan sedang menunggumu. Ayo. Hanya Tuhan yang tahu kemana Paman EJ pergi dan meninggalkanku di sini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Haruskah aku mulai makan? Paman EJ? Anggat? Apa kau baik-baik saja? Semua ini, apa kau melakukannya untukku? Tidak. Angga, tunggu. Bagaimana kau bisa tahu itu? Aku berencana untuk mengejutkanmu. Tapi kau sudah tahu duluan. Ini untukmu dan bukan orang lain. Dan sekarang beritahu aku, apa pendapatmu tentang kejutan dariku? Maksudku, ini bukan kejutan lagi. Apa kau menyukainya? Ya? Terima kasih, Gudan. Ayolah, Anggat. Kau menyukainya, kan? Ayo, sekarang kita makan. Duduk. Ayo, duduk di sini. Ayo, makanlah. Ayo. Ayo. Ayo, makan sesuatu. Ayo makanlah. Makan sesuatu. Kenapa? Aku tidak mau makan. Aku mau pergi. Apa yang terjadi? Kemana saja kau? Anggat mengalami sakit kepala yang hebat. Jadi aku pergi untuk membeli obatnya. Tapi dia baik-baik saja saat datang ke sini tadi. Oh ya, karena kau sudah membawakan obatnya, jadi aku berikan padanya. Kenapa kau memberitahu Anggat? Kalau kau merencanakan kejutan untuknya, kau seharusnya tidak berbohong padanya. Iya, tapi dia sangat bersemangat, jadi aku tidak mau membuatnya kecewa. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Tidak masalah kan? Tidak ada salahnya kalau kebohonganku membuatnya bahagia, iya kan? Baik, dengarkan. Aku akan membawakan makanan dan obat ini padanya dulu, ya? Aku segera kembali. Ada yang salah dengan Anggat. Aku belum pernah melihatnya berperilaku seperti ini. Apa yang sedang terjadi?
Ya Angga, aku ingin seseorang memakaikan kalung pernikahan ini di leherku. Aku merencanakan kejutan untukmu. Tapi kau sudah tahu duluan. Ini untukmu dan bukan untuk orang lain. Gudan pasti mencintaiku. Dan dia ingin aku memakaikan kalung pernikahan ini di lehernya. Gudan adalah istri kakakmu, dan kau ingin memakaikan kalung pernikahan di lehernya. Apa yang salah denganmu? Jawab aku, Anggat. Mengapa kau ingin memakaikan kalung pernikahan di leher Gudan? Ayo, jawab aku, Anggat. Apa yang kau lakukan? Durga, aku minta kau minggirlah. Kau tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Anggat, pergilah ke kamarmu. Sampai aku mendapatkan jawaban atas pertanyaanku, dia akan tetap di sini. Anggat, aku minta kau pergi ke kamarmu. Aku akan bicara dengan Eje. Eje, ku minta tenanglah. Aku sudah dengar apa yang coba dilakukan Anggat. Apa kau tidak merasa itu bukanlah kesalahan Anggat, tapi kesalahan Gudan? Kau tahu Anggat itu tidak sehat, dia sakit jiwa. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika Anggat merindukan kekasihnya saat melihat Gudan. Eje, kau telah buat keputusan yang tepat dengan menjauhkan Anggat dari rumah ini. Seandainya Gudan tidak menentang keputusanmu waktu itu, hari ini pasti tidak akan terjadi. Aku tahu yang dilakukan Gudan, menjaga Anggat dan merawatnya dengan baik karena dia sedang sakit. Tapi Anggat salah mengira perhatian Gudan sebagai cinta. Jika Anggat salah mengira perhatian Gudan sebagai cinta, maka itu salahnya dan bukan salah Gudan. Eje, cukup. Aku sangat tahu apa yang harus kulakukan. Bukan salah Gudan mengenai apapun yang terjadi hari ini. Apa yang akan kau lakukan, Eje? Dewa Krishna akan melakukan apa dengan kalung pernikahan ini? Ini adalah mainan baru Anggat, Eje.
Dan kau merebut mainan barunya darinya. Itu rasanya tidak adil. Apa yang kau lakukan pasti akan membuatnya marah. Apa yang salah denganmu? Dia adalah kakak iparmu. Gudan, kau di sini membawa obat-obatanku. Kau merawatku dengan baik. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Gudan, di mana Gudan? Di mana Gudan? Katakan padaku. Di mana Gudan? Jawab aku. Simpan saja di sana dan pergilah. Di mana Gudan? Di mana Gudan? Gudan ada di tempat yang seharusnya. Mulai hari ini, perawat yang akan memberimu obat-obatan. Itulah yang diinginkan kakakmu, suami Gudan, EJ. Lupakanlah Gudan, Anggat. Demi kebaikanmu sendiri. Apa yang kau katakan? Iya, Gudan. Itu sebabnya aku menyewa perawat untuk Anggat. Gudan, kau sudah merawatnya dengan baik. Dan saat ini, Anggat sedang tidak stabil secara mental. Jangan khawatir. Aku akan menangani semuanya. Tidak. Tidak peduli seberapa buruk kondisinya, kasih sayang dan cinta keluarga pasti akan membantunya untuk pulih. Aku akan bicara dengan Anggat. Aku tahu dia pasti akan mengerti. Anggat? Itu pasti hari yang tak terlupakan. Kita bersenang-senang di sana. Lihat, kita semua berlumuran warna. Ayolah, duduk di sini. Tunggu sebentar. Anggat, apa kau tahu? Aku selalu ingin memiliki teman sepertimu. Dan sekarang, aku sudah menemukannya. Kata-kata Paman EJ jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia sangat menyayangimu, Anggat. Meskipun dia belum menerimaku sebagai istrinya, tapi dia itu adalah suamiku. Sekarang tolong dengarkan. Apa kau menganggap aku sebagai temanmu? Aku tahu kau menganggapku temanmu, kan? Sekarang ayo berjabat tangan. Ayo, ayo. Bagus sekali. Sekarang dengarkan aku. Aku akan meminta perawat untuk membawakan makanan untukmu. Kau harus makan ya. Aku pergi dulu. Ini semua pasti karena Aksat. Aku yakin Aksat pasti mencoba menakut-nakuti Gudan. Bukankah Gudan yang ingin aku memakaikan kalung pernikahan di lehernya? Dan sekarang dia hanya ingin berteman. Apa yang kau lakukan salah, Aksat. Gudan, jangan khawatir. Aku tahu yang sebenarnya. Kau jatuh cinta padaku. Kau hanya mencintai aku. Dan umur kita sama. Aku sempurna untukmu. Dan aku tidak peduli apapun itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Kau ingin aku yang memasangkan kalung pernikahan di lehermu. Aku pasti akan memasangkannya.
Kau kenapa, Aksat? Apa yang kau pikirkan? Bu, aku sama sekali tidak tahu kenapa Anggat melakukan itu. Tetapi ketika aku mencoba menghentikannya, memberitahu bahwa Gudan adalah kakak iparnya, kenapa aku tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah istriku? Aksat, aku senang akhirnya kau menerima kenyataan bahwa kau adalah suaminya. Mulai sekarang, kau harus menerima pernikahanmu dengan segenap hatimu. Pergilah, pasangkan kalung pernikahan pada leher Gudan. Iya, Ibu. Kau benar. Itulah yang harus kulakukan. Durga, bantu aku memilih sari. Aku sangat bingung dan aku ingin terlihat cantik hari ini. Katakan padaku yang mana yang harus kupilih. Yang mana? Sari, Iya. dalam rangka apa? Aku sama sekali tidak tertarik untuk membantumu, Gudan. Minta bantuan orang lain saja. Durga, sebelum kau pergi, apa kau tidak ingin bertanya padaku kenapa aku memakai sari? Durga, kau belum tahu ya? Aku tidak pernah begitu bahagia sebelumnya, Durga. Hari ini, Paman EJ bersedia untuk menerimaku sebagai istrinya. Dan dia juga ingin memakaikan kalung pernikahan di leherku atas kemauannya sendiri. Memang benar ada yang berkata, semua baik-baik saja. Semua berakhir dengan baik. Kau tahu, aku ingin kau membantuku untuk berdandan. Katakan padaku, apa kau membantuku merias wajah dan bersiap-siap? Pakai saja yang ini. Kau harus memakai sari merah ini. Merah adalah warna favorit EJ dan warna merah menandakan pernikahan suci. Baik, Durga, aku akan bersiap-siap. Ya, bersiap-siaplah, Gudan. Aku tidak sabar untuk melihat apa EJ berhasil memakaikan kalung pernikahan di lehermu di hadapan adiknya yang gila. Wah, Durga, Gudan sangat mempesona, itu semua berkatmu. Aku akan mengoleskan tanda merah. Iya. Kenapa kau memakai tudung? Gudan, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kau melakukan hal yang benar dengan menolak mengenakan kalung pernikahan. Beberapa hari yang lalu aku sangat menghormati keputusanmu. Kau benar. Kau mengatakan kalung pernikahan tidak ada artinya sampai aku mengerti maknanya. Itu tidak benar. Aku sudah memahami hubungan kita. Hari ini tidak ada paksaan ataupun ketidakberdayaan. Dan aku ingin memasangkan kalung pernikahan ini di lehermu dengan sangat hormat. Sudikah kau memakainya? Kalung pernikahan dariku ini, Gudan. Katakan padaku, Gudan, apa kau mau memakai kalung pernikahan ini? Jika kau tidak keberatan, aku ingin sekali memakaikan kalung pernikahan kita ini di lehermu sekarang juga, Gudan. Terima kasih.
Gudan, buka tudungmu. Gudan. Apa yang sedang kau lakukan? Kau mengenakan sari milik Gudan. Kau baik-baik saja kan? Anggat, kau baik-baik saja kan? Anggat! Jika tanda merah jatuh ke tanah, itu adalah pertanda buruk. Itu bukan masalah besar, aku akan mengambilnya. Anggat, ini apa yang kau lakukan? Eje, 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 Eje. Aku menyuruhmu mengoleskan tanah merah di dahi Gudan. Bukannya kau membunuh Eje. Gudan tidak bisa menjadi milikku jika dia masih hidup. Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhan. Gudan di mana? Diam. Diam, jangan bicara. Kau sudah melakukan apa yang kau inginkan. Sebentar lagi Gudan akan datang ke sini. Kau akan melakukan apa yang kukatakan. Kita harus membawa tubuh Eje dari ruangan ini. Apa kau mengerti? Nenek, aku tidak tahu kenapa aku merasa tidak nyaman. Rasanya aneh sekali. Aku akan mencari Paman Eje, Nenek. Dia pasti sudah menungguku. Baiklah. Dengar aku. Aku ingin kau meninggalkan tempat ini sebelum Gudan atau seseorang melihatmu. Kau harus pergi. Cepat pergi. Apa lagi? Cepat pergi.
Durga? Apa yang kau lakukan di sini? Aku kehilangan cincinku. Aku sedang mencarinya. Apa kau sudah menemukannya? Harus aku membantu? Tidak usah. Durga, hati-hati. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Durga, kau melihat Paman EJ atau tidak? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Aku sudah memeriksa ruang belajar dan semua tempat lainnya. Dia tidak ada di mana-mana. Apa dia sudah pergi? Apa maksudmu? Maksudku, dia tadi dapat telepon dari restoran. Katanya ada rapat mendesak. Dia akan segera kembali. Dia tidak ingin kau mengganggunya. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Bukankah dia menungguku? Dia ingin memasangkan kalung pernikahan di leherku. Biar aku hubungi dia, Durga. Tidak usah. Kau tidak perlu menelponnya. Dia bilang katanya kau tidak perlu khawatir. Kau tahu kan bagaimana temperamen EJ? Dia akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jangan khawatir. Tapi biarkan aku... Tapi Durga... Durga, bukankah ini darah? Tadi jariku teriris di dapur. Durga? Kau berdarah. Ikut denganku, aku akan mengoleskan pasak kunyit. Pisaunya. Tidak usah. Kau tidak perlu melakukannya. Aku sering terluka saat memasak. Lebih baik lakukan yang lain. Nenek pasti lapar. Layani saja nenek. Durga, nenek harus minum obat. Jadi pergilah sana. Ayo. Dan kau punya alasan untuk merasa gelisah karena EJ dibunuh oleh adiknya sendiri. Aku akan menyingkirkan mayatnya sebelum seseorang melihatnya sehingga ini terlihat seperti kecelakaan, bukan pembunuhan. Kak Durga, aku tidak bisa melakukan ini. Kita tidak pernah bicara tentang pencucian uang. Ini mayat AJ. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku takut. Aku mau pergi saja. Apa kau takut sekarang, Saru? Hah? Biar aku katakan. Aku akan menyingkirkanmu juga. Kau tidak akan takut kalau kau tidak hidup lagi. Benar kan, Kak Durga? Kenapa kakak mengatakan itu? Orang gila itu membunuh AJ dan sekarang kakak ingin membunuhku. Kemarilah. Kemari. Apa aku menyuruh Anggat untuk membunuh kakaknya sendiri? Tidak kan?
Sekarang setelah dia membunuhnya, apa yang harus kulakukan? Apa aku harus membiarkan kesempatan bagus ini hilang begitu saja? Tidak. Aku menghabiskan seluruh hidupku dengan mendengarkan Eje terus. Sekarang, haruskah aku mendengarkan Gudan juga? Tidak. Yang sudah terjadi adalah yang terbaik. Aku menyingkirkan mereka berdua dalam satu gerakan. Dan jika ada yang berani menjadi rintangan di jalanku, aku akan melenyapkan mereka juga. Biarpun orang itu adalah kau, Saru. Apa kau mengerti? Kak Durga. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Akan kulakukan. Kau sangat pintar. Kau langsung mengerti, Saru. Ada apa ini? Dia tidak memberitahu aku dan sekarang ponselnya tidak bisa dihubungi. Kemana dia pergi? Kemana Paman Eje pergi pada cuaca buruk seperti ini? Kau sudah siap, Saru? Ambil ini. Dan tuangkan. Ambil ini dan tuang. Cepatlah! Ponsel. Ponsel. Maafkan aku, Gudan. Kau tidak akan pernah bisa bicara dengan Eje lagi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia memutus panggilanku dan mematikan ponselnya. Apa pekerjaan yang lebih penting? Saru, keluarlah. Cepat pergi. Sekarang Eje sudah menjadi mendiang. Paman Eje. Bangunlah. Apa kau tidak ingin memakai kalung pernikahan?
Tidak. Pertama, katakan padaku, kemana kau pergi tanpa memberitahuku? Aku sangat gelisah, Paman. Tadi malam aku terjebak dalam masalah yang besar, Gudan. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Dan faktanya, jangan buang waktu. Aku ingin memakaikan kalung pernikahan di lehermu sekarang, Gudan. Bolehkah aku melakukannya? Paman Eje? Paman Eje?